Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Atarus 62. Ya, alhamdulillah pada hari ini hari cerah. Ya, panas tapi tidak menyengat. Ya, mudah-mudahan ya seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan Omikron segala berlalu. Ya, pada hari ini saya akan bercerita tentang dunia lain, ya, atau alam gaib, ya, yang ada di SMP 1 Balikpapan. Mungkin ada yang kepengen ini yang pernah saya alami dan yang pernah dialami oleh teman saya. Oke, mari kita mulai. Ya, ini di sini ya, ini sebelum dibongkar di depan aula ini, depan aula agak samping. Ini dulu ada di sini ada bak, ya, ada bak, ada dua, ini baknya dua. Saya dibongkar. Ini biasa digunakan untuk wudhu, ya, digunakan untuk wudhu. Kalau saya waktu itu tinggal di mes SMP 1, ya, jadi wudhunya juga di sini. Ada dua bak, belum dibongkar. Nah, di sini pada waktu saya mau sholat isya, ya, wudhu, ya. Kemudian sendal saya taruh di agak atas, kan ada semacam apa itu, batas itu. Nah, saya wudhu sekitar pukul 11 malam mau sholat isya. Nah, setelah itu, setelah selesai wudhu, sendal saya tidak ada. Saya cari-cari tidak ada, karena saya sendirian, ya. Setelah saya cari-cari, ternyata ada di seberangnya, sebelah bak mandi. Ya Allah, itu seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita beralih ke yang saya alami dulu, ya. Yang pernah saya alami. Nah, itu ya, di sini ada bangunan ini lab IPA dan bahasa, ya, lab IPA dan lab bahasa. Ini sebelum diubah menjadi lab IPA dan lab bahasa, ini adalah mes untuk guru yang kebetulan ada di sini. Saya sendiri dengan ya Pak Kornain Rohimakumullah, ya. Sini. Pada waktu saya datang tahun 84, saya tidur di mes ini, ya, tidur di mes. Mesnya itu ada 3, ya, ada 3 yang nempati Pak Kornain Rohimakumullah. Kemudian saya, dan yang satunya adalah kosong, ya, kosong satunya. Itu pada waktu saya tidur malam, ada kejadian antara sadar dan tidak sadar. Saya ditindis oleh orang yang besar sekali, karena di sini adalah dulu ada semacam apa ya, makam orang Belanda, kan, karena dibangun ini SMP 1 dibangun pada masa Belanda. Nah, pada masa Belanda dulu. Jadi mungkin ya orang Belanda ada juga yang meninggal dikubur di daerah sini. Nah, pada waktu saya tidur, antara sadar dan tidak sadar, ditindis oleh orang yang besar tinggi. Tapi saya zikir, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, ya, dengan keringat yang sangat deras badan saya karena ditindis, ya. Kemudian saya berdoa, ya, terbangun, ya, roh yang menindis saya itu akhirnya pergi.
Nah, kalau pergi itu muncul bau busuk, ya, muncul bau busuk. Dah, kejadian itu sudah saya lupakan. Kemudian hari kedua, malam berikutnya, ya, karena saya baru datang waktu itu, mungkin dicoba, baru datang, saya tidur lagi di situ. Nah, pada malam yang kedua, seperti itu juga, saya ditindih juga, tapi yang nindih saya itu, ya, noni cantik. Orangnya besar juga, namanya noni Cina, noni Belanda kan. Nah, itu cantik. Saya ditindih juga, susah bernafas, ya, terengah-engah, ya, keringat dingin keluar dengan derasnya. Tapi saya selalu zikir. Akhirnya dia pergi, ya, berdoa dia pergi. Setelah pergi, apa yang terjadi? Ya, saya bangun itu, sadar. Bau harum sekali, ya, bau harum sekali itu muncul di situ. Yaitu dunia di sini, ya, selain ada kita yang menempati, ada juga, ya, dari dunia lain, dunia gaib yang menempati di alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tapi yang penting kan kita tidak mengganggu sebenarnya. Ya, kalau tidak mengganggu, maka dia tidak mengganggu. Mungkin kemarin itu ada waktu saya datang itu, dia mencoba saja, ya, ingin mencoba. Dia di sini. Kemudian di sebelahnya kita lihat di sini. Ini yang pengalaman teman saya, namanya Pak Muhtar. Kalau Pak Muhtar itu orang yang punya indera ke-6 kali ya. Dia tahu, dia melihat ya, makhluk lain selain manusia, ya, yang ada di sini. Nah, sini sekarang digunakan untuk perpustakaan. Ini dulu kelas, sekarang digunakan untuk operasi siswa. Ini dulu kelas, ya, di kelas gunakan untuk operasi siswa. Dengan yang ada di sini, ya, ada 2 tempat ini untuk. Nah, di sini teman saya melihat dihuni oleh keluarga, ya, keluarga yang tidak kita lihat, dari dunia lain, jadi makhluk lain. Ada bapak, ibu, dan anak-anaknya. Seperti itu teman saya, namanya Pak Muhtar. Kan pada waktu itu kita main bulu tangkis di aula sana, ya, pada malam hari. Dia melihat itu karena sering dia jalan-jalan ke sini kalau malam. Kemudian dia lari-lari, ya, dari aula dia lari-lari. Kenapa? Ternyata dia mengejar itu, mengejar makhluk lain yang dia lihat, ya, karena teman saya Pak Muhtar itu mempunyai panca indera ke-6, melihat yang gaib. Nah, terus di sini yang ruang kelas 8, ini yang pernah alami saya juga, ya, sini pada waktu sore mau maghrib, saya di rumah ke sekolah, ada satu yang ketinggalan maghrib. Dia terdengar ada orang sedang, ya, memainkan amr atau paku di dalam ruangan, karena waktu itu baru dibangun maghrib. Siapa itu yang sedang membuat maku di dalam ruangan? Saya intip tidak ada orangnya, ya, katanya mau maghrib. Ya, ternyata itu memang, ya, makhluk Allah, ya, selain manusia. Dimanapun akan ada itu, ya, ada seperti itu. Yang penting kita tidak mengganggu, maka dia juga tidak akan mengganggu kita. Dan yang penting kita selalu berdoa
agar dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitan. Amin. Ya, itu mungkin gambaran dunia lain yang sebagian, sebenarnya banyak itu sana itu yang pernah saya alami ya, tapi sampai ini dulu. Di aula sana ada juga. Kalau di aula itu ada gadis cantik, mukanya merah, rambut panjang. Itu yang saya lihat. Itu saya lihat, itu betul saya lihat. Ya, ternyata ada guru lain yang tidur di sekitar di komplek SMP 1 namanya Pak Gayus. Dia juga melihat seperti itu, sama dengan yang saya lihat. Ya, gadis, mukanya merah, rambutnya panjang. Ya, itu namanya ya, dunia lain juga ada. Kita di dunia nyata, dia di dunia yang maya. Yang penting kita tidak saling mengganggu. Itu mungkin yang saya sampaikan ya. Jangan lupa setelah menonton kemudian like, subscribe ya, dan jangan lupa di-share kepada teman-temannya, saudara ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.